Perkenalkan, nama saya Raihana Keisha Sabita dari absen 30. Peran saya sebagai Sultan Syahir dan Ahmad Subarjo. Halo, perkenalkan nama saya Abdullah Ramadan dari kelas 11-7. Saya berperan sebagai Trimurti yang memberikan bendera ke pengibar, dan juga tugas saya sebagai narator dan editor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrika Pratama, absen 20. Dalam bicara kali ini saya berperan sebagai Khairul Soleh, yaitu salah satu pendorong golongan muda untuk mengasihkan golongan tua ke Rengas Dengklok agar tidak terkena pengaruh oleh Jepang dan menghindari bentrokan antara rakyat dan penduduk Jepang dan tentara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawa Indra Rakasit Alfat, absen 19, berperan sebagai Soekarno. Nama saya Natania Adinda Putri, absen 25, berperan sebagai Wikana dan Iwaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nairun Najah dari absen 24. Saya berperan sebagai Sudanko, yaitu seorang yang meminta agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan saya memperankan Laksamana Maeda, yaitu seseorang yang memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nabila Putra Zahra. Saya absen 22, berperan sebagai Cucu, yakni sebagai pihak golongan tua. Saya Pramesti Pramrita Chandra Aulia, nomor absen 27. Di sini saya berperan sebagai Sayyidu Milik yang bertugas untuk mengetik naskah proklamasi. Saya juga berperan sebagai Soekarni yang mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifah Maheswari dari absen 23, berperan sebagai Darwis yang merupakan salah satu anggota golongan muda yang mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan saya berperan sebagai Fatmawati yang bertugas untuk menjahit bendera Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pavita Kalia Mazida, absen 26 sebagai Muhammad Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata jajaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahir mendengarnya. Sultan Syahir mendengar radio berita tentang Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian menemui para pemuda untuk memberitahukan kabar tersebut. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang saya dengar, Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, dia melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkannya. Semuanya pun mengangguk. Setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan.
Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 6 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana kamu tahu berita itu? Barusan saya, Sukarni dan Sari mendengar berita itu dari radio. Berarti negara kita sedang dalam kondisi vacuum power. Benar, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu kita langsung begitu jadi. Khairul dan Wikana, lepas ini kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan Darwis akan menentukan para pemuda untuk merebutkan kekuasaan kita dari Jepang. Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang. Saatnya, Bung. Jepang sudah kalah. Jepang sudah tidak ada hak atas negara ini. Mengapa harus menunggu? Masyarakat banyak yang menderita akibat penjajahan. Jepang adalah masalah yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini. Dan jika Bung semua tidak setuju dengan pendapat saya, dan Bung merasa mampu untuk menghadapi hal ini, mengapa harus Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung? Tidak bisa, Bung. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa harus menunggu? Dan dimana dari Jepang sendiri sudah kalah dalam perang dingin. Kita harus memastikan bahwa bangsa ini tidak akan dikalahkan oleh Jepang. Buktikan kepada saya langkah apa yang akan Anda ambil untuk menyelamatkan rakyat dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah. Kita memiliki cara untuk menyelamatkan kemerdekaan kita. Bayangkan bagaimana kita akan berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Jika kita memproklamasikan kemerdekaan ini lebih awal, kita akan membebaskan rakyat kita dari penderitaan. Ini yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, tapi beri kami sedikit waktu untuk berpikir. Anggota generasi tua mulai berdiri, kemudian masuk ke dalam. Mereka berkumpul membentuk lingkaran, kemudian mulai berunding. Apa yang harus kita lakukan? Kaum muda menuntut proklamasi kemerdekaan segera. Kita tidak perlu terburu-buru. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar kita terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Saya setuju. Hal yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu kembali ke tanah kita. Kita bisa membahas kemerdekaan di PKI 18 Agustus. Bagaimana dengan pendapat kaum muda? Haruskah kita mengabaikannya? Mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan dengan hati-hati. Bagaimana jika semuanya hancur? Baiklah, sepertinya kita telah mencapai kesepakatan. Kita pergi dengan hati yang berat, tetapi tetap tekad untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka memutuskan untuk mengisolasi kedua pemimpin di Rengas Dengklok untuk menghindari tekanan dari kaum muda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta. Waalaikumsalam. Apa yang membawa kalian ke sini pagi-pagi? Kami perlu mendiskusikan ulang mengenai proklamasi ini. Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Kami ingin membawa kalian ke tempat yang aman untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut dengan kalian. Ini demi keselamatan kalian. Baiklah, saya akan menemani kalian. Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta duduk bersama para pemimpin pemuda. Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Bahkan kami, tapi demi keselamatan kalian. Kami ingin mendiskusikan kembali mengenai proklamasi ini. Proklamasi, bukankah kita sudah menyetujui untuk mendiskusikan proklamasi pada sidang PKI? Itu mungkin benar, tapi mengapa menunggu Jepang memberi kita kemerdekaan? Kami ingin bebas tanpa bantuan Jepang. Ini adalah poin yang valid, tetapi masih terlalu awal bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Apakah kita akan menunggu janji itu selamanya, Bu? Kita harus segera memproklamirkan bangsa kita sendiri demi rakyat kita yang setelah menderita bertahun-tahun lamanya. Mereka berhak atas kebebasan. Sudah saatnya. Tenanglah semuanya.
kita harus menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Bung Karno dan Bung Hatta, silahkan ikuti saya. Saya memanggil kalian berdua untuk bahas proklamasi. Kita mungkin belum sepenuhnya siap, tetapi ini adalah kesempatan kita. Pemuda Jakarta memastikan bahwa Jepang tidak akan mengganggu kita saat proklamasi. Tapi, apakah kita siap? Apakah semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana? Tentu saja, Bung. Ini adalah momen kita. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa gangguan Jepang. Hatta, Subarjo, dan Soekarno sedang berdiskusi. Saya setuju. Kemerdekaan ini harus dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Ya benar, kita akan melakukan. Semua anggota, golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kita bercepat untuk membicarakannya, tapi Jepang tidak mungkin mengingat kita untuk membicarakan ini karena harus larut malam. Mereka sampai di kediaman Laksamana Maida. Kemudian Subarjo mengetuk pintu. Laksamana Maida pun membuka pintu. Tok, tok, tok. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami telah mengganggu malam-malam. Kami sempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Benarkah begitu? Silakanlah. Silakan memilih tempat yang Anda inginkan. Saya akan istirahat terlebih dahulu. Terima kasih Pak Perwira. Teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maida. 3 eksponen pemuda, yaitu Soekarni, Sudro, dan BM. Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Apakah kalian semua punya pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani semua yang ada di sini seperti Amerika yang menandatangani deklarasi? Jangan, Bung. Kita tidak boleh meniru itu. Kita harus berbeda dari negara lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, bagaimana dengan bangsa? Saya setuju. Kalau begitu bagaimana yang menandatanganinya 2 orang saja, Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil? Setuju. Disusun dengan telaten. Semua orang hadir berdiri. Soekarno memegang secari kertas proklamasi yang telah mereka bahas malam itu. Semua orang sudah kembali, menyisakan Soekarno dan Sayuti Melik. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga. Baik, Bung. Ayo ada kita natural. Yang nawes Pak D. Biasa gitu. Biasa gitu. Sampai sebelum. Orangnya sekolah ini. Ada mabuk. Soekarno masuk ke rumah disambut oleh Fatmawati. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah, terima kasih sudah menemani saya di saat-saat yang membuat pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah karena telah melancarkan kegiatan proklamasi kemerdekaan ini. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan buat proklamasi besok langsung? Ya, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi kita tidak memiliki bendera, lantas bagaimana? Jahitlah buat bendera yang sederhana dengan kain yang kamu punya. Yang terpenting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Bendera disiapkan oleh Trimurti untuk mengibarkan bendera merah putih. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan menyuruh mereka untuk mengibarkan.
Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno berdiri di depan banyak orang bersiap untuk memulai proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan momen yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus tahun untuk beratus namanya. Namun kita tidak putus asa untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita jangan bangun dengan berkuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari jajahan bangsa lain. Semalam kami pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan rakyat. Inilah saatnya bagi kita untuk menyalakan api revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kedaulatan rakyat itu. Dengarkanlah proklamasi dari kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilu yang lain, dalam tempo yang sesingkat. Data 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan hanya menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.